Mungkin saya dibesarkan di lingkungan keluarga besar saya itu pekerja keras semua gitu. Memang nobody is perfect ya. Ibaratnya saya teh dikasih hujan, minta kemarau. Saya perang batin gitu loh Mbak Pauline, perang batin. Ya Allah, apakah hambamu yang kufur nikmat gitu. Tapi hidup itu kan realistis ya Mbak. Maksud saya ya Mbak ya ikhtiar gitu. Apapun itu ikhtiar, saya bilang gitu. Tuh di luar negeri Bunda Korla udah tua aja kerja di McD, saya bilang kayak gitu. Cuma di Indonesia yang ada umur pensiun, saya bilang kayak gitu. Apapun lah, mau jual sate kah, mau jual aqua keliling, pakai masker atau jadi loper koran. Aku sampai ngomong gitu Mbak Pauline. Tapi memang ya maaf beliau mantan pejabat ya. Ya gengsi lah, dia pilih duduk main HP, nonton TV, gitu-gitu. Ujung-ujungnya ya aku ibaratnya cintaku berarti ongkos gitu ya Mbak. Kulono Mbok Imawon sampai Ismi punya mimpi pengen naik haji, pengen umroh, udah nabung uang kepake lagi. Kayak gitu-gitu loh. Aku jujur Mbak Pauline, aku terlalu buru-buru nikah. Aku belum tahu ngelihatnya casingnya orang soleh gitu. Ternyata mau ndak mau kulo banding-banding kayak kali ingkang riyen ya. Jauh lebih tanggung jawab mantan saya. Cuma kalau yang dulu kan KDRT itu udah nggak bisa ditolerir kan karena setiap marah mukul. Aku nggak tahan kan. Tapi nek duitnya yo amoh ya. Kalau ini lembut sekali. Ya kayak gitulah Mbak, nggak ada yang sempurna sih sebetulnya. Cuma aku nggak tahannya itu apa ya Mbak. Aku sampai, ya Allah ngapunten banget. Saya sampai ngomong kayak gini Mbak Pauline. Kowe sembahyang jengkang-jengking tapi nek ora ikhtiar yo percuma. Betul nggak Mbak? Usaha tanpa doa percuma. Doa tanpa ikhtiar juga Allah maha melihat. Saya bilang gitu. Sampai maaf Mbak, paradigma saya melihat orang yang beragama tapi kayak gitu. Kok ada tahun 2024 orang kayak gitu. Dan anak bawaan dia juga bikin saya sakit banget Mbak Pauline. Anak-anak tirinya manipulatif. Mereka tiga-tiganya casingnya itu orang kalau lihat kasihan. Tapi kalau ngomong bolak-balikin fakta pinter sekali. Aku sekarang selamat laun bisa tahu ya kenapa mantan istrinya cepat meninggal. Karena udah capek. Sekarang aku ibaratnya penerusnya yang harus jagain mereka. Aku sampai Mbak Pauline, aku pengen give up. Tapi kalau aku nyerah aku harus gimana? Teman-teman, aku itu PNS, pangkat udah tinggi. Aku sebentar lagi dapat promosi jabatan karena RI1 yang baru ini. Tapi aku sampai mikir Mbak, buat apa aku jabatan kalau rumah tanggaku mau hancur lagi gitu. Aku dosa nggak Mbak Pauline? Sampai ya Allah, apa aku kufur nikmat? Apa aku kurang bersyukur padamu ya Allah? Nangis aja. Nangis aja Mbak, ya nggak apa-apa. Kalau ditahan Malah sakit. Aku nggak gila-gila kayak semua sekarang kan gak ada asisten. Sendiri, enggak Mbak sendiri healing. Jangan bawa anak-anak. Sendiri. Mbaknya healing sendiri. Coba di situ Mbak, kayak Mbak ke Bali deh coba nih. Kita ketemu di sini. Pasti Mbaknya nanti ada sensasi tersendiri. Julia ini nanti kalau bisa. Ada sensasi tersendiri. Julia nanti arahkan di sekuat pertahananku Mbak Pauline, aku udah ambruk. Ini aku bener-bener di titik nadir yang Tuhan, aku bisa apa? Aku mau apa? Kenapa setiap perjalanan hidup yang aku lalui selalu salah di mata orang lain dan aku pun merasa menyalahkan diriku terus gitu loh. Ketika aku pernikahan pertama gagal karena aku melanggar aturan orang tua, benar-benar tidak boleh nikah dengan bapaknya anak-anak gitu. Tapi aku melanggar, nekat, membuktikan kalau kami bisa. Ternyata karena tanpa restu orang tua pisah gitu ya. Singkat kata, kemudian saya gagal di tahun ke-16. Kemudian nikah lagi
5 tahun yang lalu Mbak Pauline, Eva nikah tahun 2019, 5 tahun yang lalu. Tapi ternyata ganti casing, rasa sakit yang sangat menyakitkan itu kehilangan dalam tanda kutip, kehilangan jauh dari anak-anak karena hak asuhnya jatuh ke bapaknya. Itu bukan di persidangan sih, cuma kita komitmen bersama aja, ya udah anaknya juga milih ikut bapaknya gitu kan. Ya. Nah, ternyata setelah kejadian itu lama-lama ya Mbak, dengan aku sakit seperti ini gitu ya, dan aku bukan menyesali gimana ya, jodoh kan di tangan Tuhan ya, tapi maksudnya kok aku tambah kesini hidupku tambah kacau gitu. Karirku juga pas-pasan banget. Aku jadi sering mudah sakit, jarang ngantor, ngabsen tapi nggak kerja. Ketika tunjangan kinerjaku dipotong, aku marah-marah. Kenapa Tuhan aku harus marah? Toh aku nggak kerja kan. Jadi banyak perang batin gitu loh Mbak Pauline. Sampai maaf ya Mbak Pauline, aku itu ibadah hanya penggugur kewajiban. Mau kerja, Mbak itu udah pilihan Mbak kan. Iya. Kalau emang Mbak sudah nggak mau, ya itu kan harus kembali ke diri Mbak sendiri. Itu udah pilihan Mbak. Berarti Mbaknya harus menanggung resiko itu gitu loh. Mbak mau nikahin dia dari awal, berarti kan udah tahu sifatnya dia seperti itu ya kan. Berarti Mbak udah siap menerima kekurangan kelebihannya dia. Iya, Eva ini tidak tahu awalnya memang Mani. Iya, banyak janji. Makanya Mbaknya terlalu buru-buru ngambil pernikahan. Buru, ya tadi kan bilang tadi buru-buru. Iya, terlalu buru-buru. Kalau emang Mbaknya untuk saat ini merasa dalam ada dalam tekanan, saya tidak menganjurkan dan saya juga tidak menyiapkan gitu kan. Mbaknya yang bisa mengambil keputusan itu. Gitu. Apapun yang jadi keputusan Mbak, berarti itu keputusan terbaik buat diri Mbak sendiri itu kan. Buat apa dipertahankan? Karena yang menghidupi istilahnya yang membiayain kan. Yang membiayai dia. Iya. Yang membiayai Mbaknya. Dia semua yang ngambil kendali di dalam apa ini semua. Dia yang memberikan kebutuhan semuanya. Yang nggak bisa seperti itu dong. Yang lebih baik hidup sendiri. Mbaknya bisa healing kemana-mana. Mbaknya bisa membahagiakan anak-anak yang dari Mbaknya sendiri. Ngapain Mbaknya membahagiakan anak-anak dari orang lain kalau mereka tidak menghargai Mbak? Gitu loh. Saya bukan menyarankan yang tidak baik, tapi karena Mbaknya katanya udah tersiksa secara batin, udah nggak bener gitu loh. Mbaknya mau kerja sekuat apapun, kalau mereka tidak ada terima kasihnya sama sekali, nonsense. Nggak bakal, Mbaknya nggak bakal pernah bahagia. Nyun sewu Mbak Juli, ibaratnya gini Mbak Juli, aku mbok dikon bae piring bae ngene, aku purun, sementing aja dikon golek. Mending aku mereka gini Mbak, karena mereka udah merasa enak, karena merasa mereka enak di posisi seperti itu, karena Mbaknya menyiapkan semuanya, gitu loh. Zona nyaman. Coba kalau Mbaknya tegas, nggak bakal seperti itu Mbaknya, karena Mbaknya kurang tegas. Gitu terlalu baik sama itu. Nah itu baik jadi, boleh, tapi jadi jangan tertekan terus. Jadi ya sampai kapan tertekan, sampai kapan pun mereka sudah tahu rahasianya Mbak, dan Mbak akan ditekan terus gitu.